Di kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan energi listrik. Namun, pernahkah kalian bertanya, bagaimana manusia dapat menghasilkan energi listrik dari sumber alam? Yuk kita lihat, di sekeliling kita banyak sekali sumber energi. TV, lampu, dan kipas angin membutuhkan energi listrik untuk menyala. Selain itu, ada juga motor dan mobil yang sering kita gunakan membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Tapi tahukah kamu dari mana berasal sumber energi yang kita gunakan saat ini? Sumber energi yang kita gunakan saat ini berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Menurut kalian, apakah sumber energi yang kita gunakan saat ini dapat habis? Sumber energi yang kita gunakan saat ini bersifat sementara dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Selain itu, tahukah kamu sumber energi yang kita gunakan saat ini ternyata berdampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Bayangkan apa yang akan terjadi pada bumi jika kita selalu menggunakan energi tak terbarukan. Untuk mengurangi polusi dan menghindari krisis energi, manusia mulai memanfaatkan sumber energi baru yang lebih bersih dan tidak akan habis, yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui dan berkelanjutan, sehingga kita tidak perlu khawatir kehabisan energi. Yuk kita pelajari sumber energi satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, selain dimanfaatkan untuk menjemur baju, ternyata matahari juga dapat menghasilkan energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Selain sinar matahari, ada juga sumber energi lain yang terus bergerak dan bisa dimanfaatkan, yaitu angin. Sumber energi ini memanfaatkan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Menurut kalian, apa yang membuat baling-baling turbin angin ini bisa menghasilkan listrik? Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Selanjutnya, air yang selalu kita gunakan ternyata bisa juga menghasilkan energi listrik. Kira-kira, mengapa air dapat menghasilkan energi listrik? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Biomasa. Energi biomasa berasal dari makhluk hidup. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Coba kalian bayangkan bagaimana kondisi bumi jika kita beralih menggunakan sumber energi terbarukan. Bumi akan menjadi lebih bersih dan lebih asri ketika kita menggunakan energi terbarukan.
karena berasal dari sumber daya alam yang bebas polusi. Untuk memahami lebih jauh bagaimana energi dapat dihasilkan, kita akan mencoba merakit replika sederhana, yaitu turbin air mini, turbin angin, dan panel surya. Selanjutnya, rakitlah kardus menjadi sebuah kotak untuk menjadi tempat penyimpanan replika yang telah disusun. Setelah itu, hiaslah kotak tersebut dengan tema energi terbarukan. Sekarang, mari kita bandingkan hasil percobaan secara matematis.